Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Fadil di sini. Ya, di hari ini kita akan mempelajari bab keempat, yaitu tentang Windows Explorer. Ya, Windows Explorer sendiri merupakan fasilitas yang disediakan oleh sistem operasi Windows untuk menjelajahi isi file dan juga folder yang ada pada komputer kita. Nah, dengan kemampuan ini kita dapat melihat isi dari semua file yang ada pada komputer. Selain itu, Windows Explorer juga dapat digunakan untuk memformat disket, flash disk, ataupun media penyimpanan lainnya. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menghapus file, melihat folder, dan juga untuk mengcopy file atau menyalin file. Atau bisa juga digunakan untuk fasilitas lainnya seperti melihat foto, melihat file lagu pada flash disk, dan juga masih banyak kemampuan lainnya. Nah, untuk membuka Windows Explorer bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama bisa kita langsung klik icon Windows Explorer yang terdapat di bagian taskbar pada Windows di bagian bawah ini. Atau juga bisa di sini di icon desktop yang ada pada komputer kalian. Klik satu kali maka akan muncul jendela Windows Explorer. Atau bisa juga dengan mengklik kanan start menu, klik open Windows Explorer. Selain itu, kita juga bisa memunculkan aplikasi Windows Explorer dengan cara menekan tombol Windows pada keyboard dan juga huruf E. Ya, berikut ini merupakan tampilan dari jendela Windows Explorer. Ya, jendela kiri berisi lokasi tempat menyimpan file kita. Bagian atas ada tempat favorit. Contohnya di sini ada desktop dan juga folder download. Atau tempat lain yang sebelumnya dikunjungi, yaitu recent places. Nah, kita bisa menambahkan folder tertentu untuk diberikan jalan pintas agar kita mudah mengaksesnya. Di bagian bawah ada libraries. Nah, libraries ini terdiri dari My Dokumen, tempat kita menyimpan berbagai jenis dokumen, atau bisa juga folder My Music jika kita ingin memasukkan file-file musik ke dalam folder musik, jadi dikhususkan untuk menyimpan musik. Ada folder My Picture untuk menyimpan gambar, atau folder video untuk menyimpan file-file video. Di bawahnya ada My Computer. Nah, di bagian My Computer ini menampilkan beberapa drive yang terhubung pada komputer. Nah, drive sendiri merupakan fasilitas untuk menghubungkan disk pada komputer. Seperti contohnya di sini ada disk C dan disk D ya. Dan juga misalnya kita memang menyambungkan flash disk, nanti akan muncul di bagian My Computer. Jika di bagian kiri terdapat lokasi penyimpanan, ketika kita klik di bagian sebelah kanan akan menampilkan isi dari folder tempat kita mengklik. Contohnya di folder My Dokumen di sebelah kanan ini terdapat isi dari folder My Dokumen. Nah, di dalam folder sendiri bisa terdapat folder-folder lain, contohnya seperti ini. Nah, di dalam sebuah folder terdapat file. File sendiri merupakan data yang disimpan dalam media penyimpanan data, ya, seperti hard disk, CD, ataupun flash disk. Nah, file sendiri memiliki beberapa tipe, ya, seperti file program, file email, file gambar, file musik. Nah, kita dapat mengenalinya dengan extension atau singkatan yang ada di belakang file tersebut. Nah, biasanya berjumlah 3 huruf ya. Ya, bisa dilihat contohnya di sini file preview memiliki ekstensi PNG, yaitu extension PNG yang merupakan tipe dari gambar.
Contoh lain, extension dari sebuah file, misalnya file musik atau file video. Kalau file musik, extensionnya misalnya MP3 ataupun M4A contohnya. Jika video, extensionnya biasanya MP4 atau WMV dan juga ekstensi lainnya. Untuk gambar, contoh ekstensinya seperti JPEG, terus PNG, BMP, dan lain-lain. Seperti contohnya di sini. Di sini foldernya memiliki ekstensi JPG ya, yang merupakan ekstensi untuk gambar. Sedangkan ekstensi untuk program memiliki ekstensi exe ya, seperti ini. Ini merupakan extension untuk menampilkan extension program. Nah, dari tadi kita sudah menyebut folder. Nah, apa sih itu folder? Ya, folder ini disebut juga dengan directory ya. Nah, directory sendiri merupakan istilah untuk menyimpan beberapa file ya. Jadi filenya itu bisa dikelompokkan dalam directory tersebut. Jadi bisa dibilang folder itu merupakan tempat untuk menyimpan atau mengumpulkan atau mengelompokkan beberapa file. Misalnya folder main dokumen merupakan folder atau directory yang berisi file-file dokumen seperti file Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun PowerPoint. Atau folder My Pictures seperti tadi Bapak bilang untuk menyimpan file-file gambar, atau folder My Video untuk menyimpan video. Nah, seperti contoh di sini di bagian kiri ada drive ya. Drive ini bagian komputer yang berfungsi untuk menerima disk ya. Ya, umumnya disk di sini adalah hard disk drive, misalnya floppy drive ataupun CD-ROM drive. Ini CD-ROM drive, ini hard disk drive bagian atas. Bisa dilihat. Nah, contohnya di sini ada drive C, ini hard disk drive. Dan juga drive E yang merupakan CD-ROM drive. Nah, di bagian sini terdapat folder-folder ya di dalam drive tersebut. Contohnya di drive D terdapat banyak sekali folder ya di sini. Lalu di bawahnya ada drive F. Drive F juga sama, bisa kita lihat di bagian kanan. Di dalam drive F terdapat banyak folder. Nah, di dalam sebuah folder di dalam folder disebutnya dengan subfolder. Lalu selanjutnya apa sih kegunaan Windows Explorer ya? Nah, yang pertama melihat file atau folder ya. Jadi seperti kita ketahui, jendela Windows Explorer terdiri dari dua bagian ya. Di sebelah kiri untuk menampilkan folder, dan di sebelah kanan memperlihatkan isi dari drive atau folder yang sedang kita buka. Seperti contohnya di sini di bagian folder dokumen, di sebelah kanannya menampilkan isi dari folder dokumen ya. Atau misalnya kita klik drive D. Nah, di bagian kanan merupakan isi dari drive D yang terdiri dari folder-folder dan juga beberapa file. Nah, selain menampilkan file atau folder, Windows Explorer juga dapat digunakan untuk menyalin file ya. Contohnya seperti ini. Caranya untuk menghapus file, tinggal kita klik kanan pada folder atau file tersebut. Sudah klik kanan, akan muncul jendela kecil dan kita klik tombol atau pilihan delete untuk menghapus file. Dan nanti akan muncul kotak konfirmasi apakah kita akan menghapus file tersebut. Jika kita yakin untuk menghapus filenya, klik tombol yes. Jika tidak, tekan no. Nah, umumnya file yang terhapus tidak langsung hilang, akan ditempatkan pada sebuah tempat yang dinamakan recycle bin. Nah, di bagian recycle bin ini terdapat folder yang sebelumnya terhapus yang masih kita bisa kembalikan ke posisi sebelumnya. Caranya tinggal kita klik kanan dan klik restore untuk mengembalikan file yang sebelumnya sudah dihapus.
Namun jika recycle bin ini kita empty atau kita kosongkan, maka file-file yang sudah kita delete tidak akan bisa kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya kemampuan lainnya dari Windows Explorer yaitu untuk menyalin file. Caranya yaitu dengan kita klik pada file atau folder yang akan kita salin, lalu klik kanan, klik icon copy atau klik pilihan copy. Selanjutnya pilih lokasi di mana file tersebut akan kita tempatkan. Hasil kopinya kita letakkan di mana. Kalau sudah kita klik, contohnya ini file video ya, kita akan tempatkan di file video. Kalau sudah kita klik kanan dan kita pilih paste, maka file tersebut akan tersalin di folder tersebut. Ini berlaku juga untuk menyalin folder ya, sama caranya. Nah, selanjutnya selain itu Windows Explorer juga dapat dilakukan untuk memformat media penyimpanan ya, seperti flash disk misalnya, atau disket. Mungkin kalau disket sudah agak jarang digunakan. Misalnya kita ingin memformat flash disk ya, bisa kita klik kanan pada bagian kiri drive, lalu klik tombol format. Nah, nanti akan muncul kotak pilihan seperti ini. Jika sudah yakin, kita dapat mengklik tombol start untuk memulai proses format. Ketika sudah selesai, nanti akan muncul kotak pemberitahuan bahwa format sudah sukses, dan jika sudah, klik tombol close. Ya, demikian penjelasan mengenai Windows Explorer pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.